Ya Mas. Dari tadi. Duh. Ya Pak. Kamar mandi dulu bentar. Saya tungguin dari tadi kemana aja Pak? Waduh. Saya udah lama di sini. Kamar mandi kotor banget. Kita sih Yahya kagak nyapu ya kemarin ya. Kok kamar mandi kotor? Nggak dibersihin ya kamar mandi ya? Kayaknya belum Pak itu. Kotor banget ya. Habis kencing dulu. Oh iya Pak. Dulu aus gue. Udah on kan ya? Abdul. Ya gimana Pak? Ya lagi ngecek-ngecek absensi. Kemarin kan habis akhir bulan. Iya. Saya ngecek absen segala macam dan lain-lain. Saya menemukan fakta menarik nih. Ini datangnya di atas jam 10 mulu, hampir tiap hari gitu ya. Lo pernah begini pada saat lo 3 tahun di Omar Mika, 3 tahun yang lalu di Omar Mika. Iya Pak. Jadi absensinya naik turun. Habis itu kan stabil lagi gitu ya. Sekarang mulai agak fluktuatif lagi nih absensinya. Kebanyakan mostly di atas jam 10. Kita kan masuknya jam 8 setengah 9 lah. Iya betul Pak. Saya nggak nanya kenapanya. Sebelum saya nanya kenapanya, saya nanya deh. Pertama adalah kenapa polanya berubah lagi? Padahal kamu kemarin udah bagus tuh absensinya. Walaupun sebenarnya kamu tahu Omar Pika punya aturan, Iya Pak. ya kalau absennya terlambat dibayar waktunya betul. di akhir hari gitu ya. Nah, yang mau saya tanya adalah kamu punya aktivitas lain kah? Atau emang tiap hari bangunnya siang? Kalau lu tiap hari begadang, gimana dulu? Kenapa saya setiap hari datang siang? Karena ada faktor lain Pak yang bikin saya datang terlambat terus. Kenapa? Yaitu saya setiap hari mengantarkan adik saya kerja terlebih dahulu, baru habis nganterin adik saya kerja, baru saya berangkat kerja Pak. Itu yang menyebabkan saya datang setiap hari atau terlambat gitu. Oh, kok saya baru tahu sih informasinya kayak gini. Udah lama, udah ada sebulan tuh. Udah sebulan lebih Pak. Sebulan lebih. Iya. Pantesan kok hampir sebulan ya terlambatnya. Iya Pak. Masih nggak datang siangnya hampir sebulan. Emang sih jam pulangnya dimundurin sih. Iya. Itu kan juga memang keputusan saya supaya ya teman-teman kan kadang-kadang ada teman-teman yang habis masang atau habis survei sampai malam. Iya. Terus pulangnya terlambat gitu ya. Sampai pulang sampai rumah malam, datangnya siang misalnya gitu kan. Iya. Emang kita Omar kemudahan di situ. Cuman ini kok tiap hari apa nih bocah tiap hari keluar begadang atau gimana gitu. Oh gitu dulu. Iya Pak. Ini yang siapa? Adik kamu? Adik saya Pak. Ada cewek ya dulu? Cewek betul. Di mana kerjanya dulu? Kerja di Pondok Pak. Pondok Gede? Iya di Pondok. Di apa? Di mallnya, di rukonya? Di mall bagian adik saya itu bagian terapis Pak. Oh, refleksiologi. Iya betul. Oke. Iya. Baru dapat kerja di sana ceritanya? Iya baru Pak. Lulus SMA ya? Ada ya? Iya lulus SMA. Oke. Oh gitu, iya, pantesan. Tapi emang nggak capek kalau misalkan kamu harus ngebayar waktu terus. Misalnya teman-teman biasanya pulang jam 5:30, kamu pulang jam 8 gitu. Mungkin karena faktor terbiasa sih Pak, karena itu kan dulu saya juga sering begadang, mungkin sudah terbiasa Pak. Jadi kalau misalnya pulang malam atau pulang pagi itu udah biasa Pak. Emang polanya begitu? Iya Pak. Oh, udah biasa tapi di kantor telat mulu gimana urusan? Gimana urusan ini Mat? Saya jadi bingung nih. Tapi gini maksudnya teman-teman ngeluh nggak di bawah masalah ini? Kan kita namanya keluarga, kerja bareng-bareng sama teman-teman segala macam. Kalau dibilang keluhan nggak? Ada yang ngeluh sih, ada aja Pak. Tapi kebanyakan sih ngertiin lah. Karena apa? Karena saya datang siang, lalu saya bayar pulangnya lebih malam lagi Pak. Jadi yang lain udah pada pulang, saya masih tetap kerja dan pulang juga belakangan. Gitu. Ya. Mereka juga ngertiin Pak. Ya pasti sih. Misalnya katakanlah misalkan kamu datang jam 10 misalnya, berarti kan kamu berhutang sekitar 2 jam. Betul. Pulang kantor jam 5, berarti kamu pulang jam 7. Jam 7 betul Pak. Atau bahkan mungkin dimalamin lagi. Apa jam 7 kan kamu pulangnya? Kadang-kadang kalau misalnya saya datang siang, saya melebihkan jam pulang saya Pak. Ya kan tadi kan misalkan contohnya kan misalkan jam
Jam 7. jam 10. Saya kan berarti kan jam 7 gitu Iya. ya. Melebihkannya jam 7 teng pasti pulang apa mungkin sampai kadang-kadang sampai jam 8, setengah 8 tuh. Kadang-kadang misalkan saya pulang, misalnya saya datang jam 10 nih, Misalnya. otomatis kan pulang jam 7 nih. harusnya schedule 2 jam kan utangnya Iya. kan. Oke. Nah itu saya lebihkan karena jam 9, kadang jam 10 Oh gitu. gitu. Karena saya itu bekerja, jadi itu nggak mau nanggung besok lagi. Saya itu bekerja gini Pak. Jadi saya ngerjain hari itu belum dan juga selesai di hari itu juga Pak. Nggak mau nunggu besok gitu. Oh kadang-kadang ada produk yang misalnya baru mulai start, misalkan anggap aja ini produk misalnya bikin sesuatu jam 6 misalnya, Iya, maghrib betul. misalnya. Iya, gitu. iya. Kayaknya nggak kelar nih. Kalau gue balik jam 8, terusin deh apa jam 9 gitu. Iya. Maksudnya begitu. Betul Pak. Oh. Sampai setelahnya produk itu saya jadi, baru saya pulang. Berarti jatuhnya lembur nggak ya kalau gitu? Itu enggak. Kenapa nggak lembur? Karena emang saya itu emang nggak disuruh lembur Pak. Kalau misalnya barengin sama lembur itu bisa sampai pagi Sampai pagi. ngelarin barang. Yang nggak gitu juga sih sebenarnya sih. Kalau emang terlambatnya 2 jam ya bayar 2 jam aja cukup. Selebihnya harusnya kan dibayar overtime. Ya harusnya begitu, harusnya. Iya. Benar. Nggak apa-apa Dul. Kalau memang begitu ya dibayar overtime. Nah kan lembur itu kan ada hitungannya ya. Iya betul. Kalau memang kamu selesainya ini jam, selesai ini pekerjaan ini misalnya butuh waktu 1 jam lagi, ya kita tinggal hitung pro rate aja sama 1 jamnya berapa. Itu kan itu urusan si faktur yang hitung. Oke Pak. Gitu aja Dul. Oke, Nah sekarang pertanyaannya gini. Lembur itu kan kita normalnya kan dari jam 5 lembur. Misalnya, ya, dari jam 5 sampai jam 9 istirahat setengah jam. Iya, iya. Isoma, maghrib misalnya gitu ya. Nah, kalau kamu misalnya datangnya siang jam 10, kita pakai jam 10 aja lebih Jam gampang 10, kan. iya. Rata-rata jam 10 ya. Terus kamu jadinya nggak pernah lembur. Rugi dong kantor kalau nggak pernah lembur. Bagaimana dong? Jelasin. Karena kalau kamu nggak pernah lembur, udah pasti kerjaan kan pasti keteter dong. Iya betul Pak. Nanti kamu dengan berdalih, saya kan udah datang siang Pak, saya kan udah pulang malam, saya nggak lembur. Nah, jadinya yang rugi perusahaan. Kalau lembur, berarti kalau lembur ya harus ikutin schedule lembur kantor. Iya. Menurut kamu gimana? Kalau seandainya saya disuruh lembur, saya ngikutin aturan sini Pak. Kalau misalnya disuruh lembur ya lembur, kalau misalnya enggak ya saya bayar waktu Overtime aja. Nah, Oke, terus gimana? jadi kalau misalnya saya lembur, itu saya pulang sekitar jam 11. Oke, misalkan jam 10. Jadi Kelar kan jam 7. Jam 7. Lembur kan 3,5 jam misalnya gitu ya. 7, 8, 9, 10. Setengah 11, jam 11 ya bener juga. Iya. Jam 11 ya. Itu nggak apa-apa itu badan lu begitu. ya nggak apa-apa Pak. Iya sih. Tapi pernah ini nggak? Maksud gua pernah ngedrop nggak? Capek gitu. Untuk sesekali sih mungkin ada kayak badan kayak rasa sakit, cuman ya kadang-kadang saya nggak rasain karena biar supaya bisa kerja gitu Pak. Jadi kalau misalnya badan saya sakit terus saya rasain itu nggak kerja di kerja itu jadi keganggu Pak. Jadi nggak fokus kerja gitu. Iya sih ya, cukup adil sih sebenarnya kalau kamu emang ngebayar waktu itu. Ya saya sih nggak masalah kan selama kita masih bisa kita tolerir lah ya. Iya. Masih oke lah, saya udah bisa mengatur itulah. Cuman kan tadi kan yang saya tanya kenapa saya pertama nanya perihal tentang teman-teman pada risih nggak. Yang pertama kan saya nanti takutnya dianggap tidak adil. Iya. Padahal sebenarnya kan kamu juga bayar waktunya. Iya. Ya kan? Terus yang kedua, apakah kamu dengan datang siang, apakah kamu bisa langsung ngikutin? Misalnya kamu datang siang nih, teman-teman semua udah kerja dari pagi nih. Terus kamu datang siang, ujuk-ujuk kamu datang siang lah. Kamu nyambung nggak tuh sama pekerjaan di hari itu gitu? Itu gimana maksudnya? Jangan-jangan nanti kamu skip lagi, gue nggak ngapain nih ya? Kan udah kerja udah kebagi-bagi nih, misalnya ke Ius, kebagi ke Harsono misalnya. Nah kamu skip nggak tuh kayak gitu? Kalau untuk masalah kerjaan sih saya ngikutin aja Pak, ngikutin kerjaan yang udah dikasih oleh admin. Jadi saya datang siang nih. Saya nyampe workshop itu absen, terus saya ngecek kerjaan yang belum dikerjain oleh teman-teman gitu Pak. Oh gitu, cepolannya begitu. Iya. Biasanya memang begitu ya, memang selalu ada gitu ya. Iya Pak. Kalau nanti begitu teman-teman yang lain udah pada pulang, kamu ibaratnya ngelarin yang
Belum selesai Iya. sampai kerjaan hari itu. Target kamu kan megangnya marketplace ya? Marketplace. Berarti diawasi sama Sandi sama Fatur ya? Iya betul. Berarti kan sekelarnya, berarti sekelar kerjaan itu supaya tidak ngutang di hari besok. Iya betul. Mau lihat juga Mat ini Mat. Nganterin adeknya. Lu nganterin adek lu nggak? Gawe. Oke dulu. Nanya dikit deh. Kenapa adek lu harus dianterin? Karena Gak ada ongkos kah? Apa nggak berani naik motor sendiri? Apa kenapa coba? Pertama ngirit ongkos Pak. Kalau Gojek kan kalau Gojek setiap hari itu 15.000 dikali 9 habisnya 12.000 bolak-balik mas supaya berangkat. sekali berangkat bolak-balik itu 30.000. Wah bocos ya. Nggak bisa naik motor dia? Bisa sih bisa, cuman saya ini Pak belum itu nggak berani ngasih karena perempuan sih. Saya takut di jalan kenapa gitu Pak. Padahal mendekat banget ya ke pondok doang ya. Iya betul, dekat banget. Tapi tetap kamu itu kenapa tuh? Emang disuruh orang tua kamu begitu? Apa karena emang kamu sayang sama adik kamu? Apa emang cuma disuruh orang tua begitu? Terus berangkat lo kan adik lo tuh gitu gimana? Karena saya kasihan aja Pak, karena kan adik saya kan cewek. Kalau cowok mah bodo amat. Iya betul. Bodo amat. Cowok mah mau jam berapa aja Pak. Ya karena perempuan sih ya, Iya. ya bisa dipahami sih, bisa dimengerti. Nah ini orang tua emang nggak ngerti juga, masing-masing kerja sih ya. Jadi Iya. jadi nggak bisa nganterin juga itu. Nggak bisa nganterin, orang tua juga sibuk juga Pak. Iya. Jadi satu-satunya yang bisa diarin ya saya. Ini kamu ngantar dong, jemput nggak? Kadang-kadang kalau misalnya saya nggak lembur, kadang saya jemput. Gitu. Kamu pulang jam berapa? Jam 9. Malam. Jam 9 malam. Oh, kerja dari pagi. Kerja dari jam 9 pulang jam 9 malam lagi. Jadi 12 jam. Mendingan di Omar Rika. Bisa capek jadi admin bisa kali ya. Di Omar Rika. Tapi tuh datang ke siang juga sampai abang yang sama juga bohong. Dua-duanya datang ke siang. Oh gitu. Iya. Ya udah lah kok. Yang penting sih saya udah dapat jawaban, saya udah cukup puas lah. Soalnya kan pertama kamu nggak info. Iya. Saya harus dapat laporan dari absensi gitu. Emang saya sih suka lihat di CCTV, kok anak datangnya kok tiap ngabsen kok. Tapi di CCTV aja gitu ya. Iya. Kok jam segini baru datang apa gimana nih bocah dari kamar mandi gitu kan. Iya Pak. Banyak kan karena saya banyak kerja saya nggak ngurus lah begitu lihat CCTV, begitu lihat CCTV. Wah bener. Yang pertama harusnya kamu bilang sama saya, walaupun saya sudah kasih izin datang siang, berarti kan saya tahu apa sih aktivitasnya. Karena kadang-kadang nggak masuk datang siang mungkin karena kesiangan, besoknya datang pagi, datang siang lagi. Terus yang kedua yang paling penting dulu, ini yang sering saya bilang sama kamu sering banget lalai. Izin. Oh iya Pak. Siapa? Izin di grup perkara lu ketik doang, saya datang siang. Kenapa kan ibu lihat, ibu nanyain, biar pantau semua. Biar enak. Maksudnya gini loh, biar kamu menghargai kita sebagai manajemen juga. Oh saya izin deh, jangan nggak sama sekali dong kan. Kalau gitu kan jadi kayak merasa kok udah dikasih kemudahan kok begini. Kita kan juga jadinya nanti malah tersinggung gitu. Kan saya sama ibu kan jadi berpikir anak sebenarnya kerjanya gimana sih gitu kan ya gitu. Iya Pak. Itu ya, oke lah kita jalan. Lagi bikin apa sekarang? Sekarang saya lagi proses ini Pak, display box Pak. Display box ya? Iya. Oke, lembur kan kayaknya hari ini ya? Belum tahu juga sih. Ya tergantung anak-anak teman-teman ya? Iya. Tergantung adminnya. Thank you. Lanjut. Oke. Masih Pak. Thank you. Oke dulu. Makasih.